Misalnya waktu zuhur itu gunakan lagu adzan Banjar. Kayak apa contohnya? Nada gagah sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau waktu asar gunakan adzan Mekah Madinah. Kayak apa nadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mikrofonnya yang bagus nih dulu, lain lah. Itu asar. Kalau waktu maghrib gunakan nadanya Syekh Misyari Rashid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kan bagus kalau lah mudah sahdu. Kalau waktu isya gunakan nadanya Daeng Syawal. Ya apa nadanya? Allah usahakan barang aja lagi nadanya apa asalnya ring. Yang mulia guru kita Dr. Haji Muhammad Sauki SH MH yang waktu dan tempat kami persilahkan. Ulun mohon izin berdiri supaya lebih semangat. Mohon izin guru-guru yang ada di belakang, minta maaf, ampun, minta rela karena memberatkan impian. Ini jangan salahkan ulun, salahkan penitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya sehat? Badannya sehat, pikirannya sehat, pendengarannya sehat, penglihatannya sehat, duitnya sehat. Alhamdulillahilladzi syarrafa syahra Rabi'il Awwal bimaulidin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat yang walaupun pada malam hari ini tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim ulun kepada beliau-beliau yang hadir. Yang penting kita doakan bersama, mudah-mudahan seluruh guru-guru kita yang ada di Sungai Jelai ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati perwakilan daripada kepala desa dan juga seluruh aparat desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Negara. Mau hafal desa kalinya pian lah. Dan yang sama-sama kita banggakan grup Maulid Al-Habsyi dari Angsau. Ini jauh-jauh datang dari Angsau Pelihari sana, menghibur kita, membacakan sholawat kepada Nabi. Apa nama grupnya bro? Miftahul Barokah. Miftah itu artinya kunci, barokah keberkahan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi malam hari ini dimeriahkan oleh grup Maulid Miftahul Barokah, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, seluruh keluarga ulun rahimakumullah. Tidak ada seindah kata selain
kita memuja, memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hambanya kitalah yang dipilih oleh Allah untuk dapat hadir pada tempat yang mulia ini. Banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga kita, banyak keluarga kita yang sangat ingin ikut acara pada malam hari ini, tapi apalah daya, ada yang lagi sakit, ada yang lagi sibuk bekerja. Oleh karena itu kita doakan bersama, mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang lagi sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita tujukan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau, seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Untuk menambah meriah dan semangatnya memperingati Maulid Nabi malam hari ini, mari sama-sama kita membaca sholawat satu kali lagi kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Sepakat? Akur. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman dilihat di muka lapar pada tantang nih. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Nurul Hikmah, Cahaya Hikmah. Adakah hikmahnya di sini? Yang telah sudi kiranya mengundang sekaligus memberikan amanah kepada ulun untuk menyampaikan tausiah agama pada malam hari ini. Yang walaupun ulun tahu yang hadir di sini banyak tuan-tuan guru, banyak para alim ulama yang lebih tua umurnya, lebih tinggi ilmunya, lebih banyak pengalamannya dibandingkan ulun, tapi karena ini permintaan daripada panitia, maka nilai kita hadir pada tempat ini mudzakarah, hanya saling mengulang-ulang kembali apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Dan hadirnya ulun pada tempat ini tidak lain tidak bukan melainkan niat silaturahim kepada keluarga ulun yang ada di sini berataan. Walaupun tadi kata moderator, kata guru Arin tadi, ulun ini berasal dari Kabupaten Banjar Martapura, padahal ulun lahirnya di sini di Sungai Alis, di kampung penghabisan burung bebunyi situ. Minta maaf lah orang Sungai Alis lah. Kita sekampung pengadap apa pesambatan. Jauh di ujung sana lahir, tapi karena sekolahnya di Martapura, lalu mungkin kata guru berasal dari Martapura melihat dari basic sekolahnya. Padahal kalau aslinya ulun orang kampung, orang gunung, bahkan di gunung belakang gunung lagi rumah. Nah tapi karena inilah nasib ngarannya, nasib kayak ini bang sudah. Kata awak ayah kalau berulang. Jadi intinya dua alam, bisa di Martapura, bisa di Sungai Jelai, bisa berubah karena sambatan guru hari ini Afif Martapura di sambatannya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Malam hari ini
lakas kita buringan. Kian tahanlah, misalnya sampai jam 12 tahanlah. Ulun gak tahan. Ayo kian bahadangan di sini bertahan. Yang pertama untuk menambah semangat kita memperingati Maulid Nabi yaitu tentang keutamaan memperingati Maulid, dan yang kedua tentang hikmah memperingati Maulid Nabi. Kita masuk yang pertama, keutamaan orang yang memperingati Maulid. Tadi dibacakan oleh grup Maulid kita Miftahul Barakah. Apa di situ kalimatnya? Wa ya perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita-kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang rajin bersolawat, sehingga nanti pada suatu saat bisa berjumpa, bermimpi, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Tapi kira-kira kalau misalnya memang terjadi kita bisa bermimpi bertemu Nabi, melihat wajahnya Nabi, kira-kira apa yang ingin kita sampaikan kepada Nabi? Oh nak buat apa lawan jamaah nang di hadapan kan nang di belakang nggak dasar aja, nang di luar situ kah? Kira-kira kalau kita misalnya karena rajin membaca sholawat lalu dapat anugerah dari Allah, kalau bermimpi bertemu dengan Nabi, kira-kira apa yang ingin kita pinta lawan Nabi? Oh mantap lah nih, siapa ketua gengnya di luar situ? Oh guru Basir sekalinya. Sepakat aja lah kita sambat guru, sepakat aja lah. Oh kalau kita misalnya nanti ketemu Nabi, maka salah satu yang kita pinta dengan Nabi yaitu syafaat. Ada sebuah syair seperti ini bunyinya. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Lau kana bainana al-habib, seandainya di antara kita datang Rasulullah, ladana al-qasi wal-qarib, niscaya orang-orang jauh akan mendekat kepada Nabi, min thaibatin qabla al-maghrib, untuk meminta syafaat kepada Nabi sebelum Nabi pergi, taliban qurbal habib, karena menuntut dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin ketemu Nabi angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Apa kelebihan orang yang dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Ini kelebihannya luar biasa. Pernah sebuah kisah, di suatu kampung itu kemarau yang panjang. Mungkin kayak kita wah ini kemarau lah. Durian berbuah Jepang cuma tipis buahnya. Tahu semuanya jelain tipis dari buahnya lah. Nah sudah makan durian mana orangnya nih? Urun aja belum lagi makan buah pian sudah puluhan nah. Tipis-tipis buahnya karena musim kemarau. Lalu orang di desa itu melaksanakan namanya sholat sunat istisqa, minta hujan. Tapi ada kai-kai sidin kada hendak sembahyang istisqa, tapi sin berucap, ya Allah dengan berkat mataku ini turunkan hujan. Langsung waktu itu juga hujan. Nah lain tak haditan berataan kada umpat sembahyang tapi berpandai, ya Allah dengan berkat mataku ini turunkan hujan, langsung hujan airnya. Ditanyakan oleh orang jamaah pada waktu itu, kenapa mata pian ini jadi bisa menurunkan hujan? Kata sidin, mataku ini pernah bermimpi melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berkat matanya yang pernah melihat wajah Nabi, Allah Taala turunkan hujan. Di sini adakah yang mau melihat Nabi? Adakah? Tahu kan? Apa ucap ini supaya turun hujan kita berataan? Hujan abahul sekumpul bila umur sudah 40 tahun kada pernah lagi bermimpi bertemu berjumpa dengan Rasulullah
tadi. Kita umur berapa sudah? Ulun sudah 31 tahun umur, berarti tinggal 9 tahun lagi loh, ada kesempatan lagi. Buat biar bang berapa sudah umurnya? Expired sudah. Ada amalannya supaya sering akan bisa bermimpi dengan Rasulullah, diantaranya membaca solawat idrak namanya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qollat hilati adrikni ya Rasulullah. Kira-kira apalah berarti Anda? Kita baca sama-sama. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qollat hilati adrikni ya Rasulullah. Ini juga amalan salawat supaya cepat berangkat haji dan berangkat umroh. Yang hendak berangkat haji umroh angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan akan berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal. Kita masuk pembahasan yang kedua tentang hikmah memperingati Maulid Nabi. Di antaranya yaitu ingin meningkatkan, memupuk kembali cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita cinta dengan Nabi, maka otomatis Nabi juga cinta dengan kita. Maka bila sudah Nabi cinta dengan kita, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Artinya bila kita cinta dengan Nabi, Nabi cinta dengan kita, maka insya Allah nanti kita akan bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal. Apakah cukup cinta kita hanya mengadakan acara semacam ini? Tentunya belumlah cukup, kecuali kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, mengikuti sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dibacakan oleh qori kita tadi. Ini qori ini belum begini lagi buana. Laki nyata balon ya, kalau begini balon. Kalau ada di sini nang pina cocok-cocok kawajan nah. Gagahnya anak mirip ulun jorong gagahnya. Tapi ulun sudah bisi ya Allah. Nah ini balon lagi buaya, nomor HP-nya ada kayak ulun pina hendak nah. Apa ujar qori kita tadi membaca ayat Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya? Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu teladan yang paling baik. Jadi bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bagaimana kita mengikuti sifat-sifatnya Nabi. Oleh karena itu hikmah memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini, ulun akan menyampaikan 4 sifat Nabi yang perlu kita ikuti, yang apabila kita ikuti sifat Nabi ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sepakat? Akor. Lakas kita makanan. Yang nyaman makanan ada di hadapan sudah pada hulungan. Ulun tadi sudah dijamu Jopang oleh tuan rumah tadi di seberang sana. Mirip aja Jopang makanannya, nah ada lengkeng, ada anggur, ada pisang. Pisang ini pun kada pernah tertinggal guru lah. Kenapa kira-kira pisang kada pernah tertinggal yo? Kenapa kira-kira padangnya pisang nggak di sini? Betul juga. Pisang itu jar hakikatnya itu obat pusang. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang pina pusang hari ini banyak aja makan pisang. Ketahuan karena yang pina banyak makan pisang pemusangan tuh orangnya. Bukan memusang. Iya aja bang. Apa sifat Nabi ini yang 4 macam? Di dalam surah At-Taubah ayat yang 128 juz yang ke-11. Apa bunyi ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ummah kalau Allah akan nasikum-ikum. Tadi qori tadi mengaji Allah berataan, belum kada mau makannya nah. Sama tangan belum begini lagi qorinya. Nah, betul.
Sekali lagi supaya kompak Allahnya. Karena tanda orang beriman itu bila dibacakan ayat Al-Quran bergetar hatinya, refleks menyebut kalimat Allah. Jadi bila kata Allah akan kata beriman berarti. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketahuan kada ikhlas nu Allah akan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini sifat Nabi yang pertama. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sifat Nabi yang kedua. Harisun 'alaikum, sifat Nabi yang ketiga. Bil mu'minina raufur rahim, sifat Nabi yang keempat. Padahal sebetulnya banyak sekali sifat Nabi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Busiri dalam qasidah burdahnya. Apa kata beliau? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la karami. Sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Rasulullah itu mengatasi dari semua manusia yang ada di dunia ini, baik dari segi akhlak dan juga dari segi rupa. Makanya kalau ada di kampung Sungai Jelai ini orangnya bungas, akhlaknya bagus, pulang ini sayangi bujur-bujur. Kenapa? Karena jarang ada orang seperti ini. Kadang-kadang orangnya akhlaknya bagus, cuma penampilan kada tapi bungas. Ada juga orang yang kada tapi bungas mana orangnya, akhlak pulang kada bagus. Maka kalau terkumpul kedua-duanya, mana akhlak bagus, mana orangnya bungas, pulang sayangi bujur-bujur, buat dalam museum kena. Makanya luar biasa akhlaknya Rasulullah. Kita ambil akhlak yang pertama apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalam tafsir Al-Baghawi menyebutkan maksudnya adalah Rasulullah ini diutus adalah untuk umatnya, tapi beliau berasal dari manusia juga. Artinya Nabi itu bukan malaikat, bukan berasal dari jin atau makhluk yang lain, tapi Nabi berasal dari manusia, sehingga sunnah-sunnah yang dibawa Nabi, sifat-sifat yang ada pada diri Nabi sesuai dengan fitrahnya manusia. Di antara contohnya, kata Nabi dalam sebuah hadis, "Idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma taji' 'ala shiqqikal ayman." Kalau kita hendak guring, ya hendak guring beratan sudah? Bila hendak guring fatawadda wudu'aka lis-shalah, ujar Nabi berwudu terlebih dahulu, tsumma taji' 'ala shiqqikal ayman, kemudian berbaring tapi menganankan. Artinya bahu kanan ini di bawah, bahu kanan di bawah, bahu atas, bahu kiri di atas. Apa maksud daripada sunnah Nabi ini menganankan? Ternyata diteliti oleh ilmuwan sekarang, posisi tidur yang paling sehat adalah menganankan. Jadi bakanan ini guringnya. Adakah yang nyotohakan sini, adakah? Kalau selajur guring ya kalau ngalih pulang ya. Mengananakan. Paham ya? Kalau bisa meyakinkan mengananakan tadilah. Karena jantung kita ada sebelah kiri, lalu ketika tidur kita tadi menganan, itu jantung ini peredaran ini lancar. Akhirnya pernapasan lancar, peredaran jantung darah juga lancar, orang tadi sehat. Buktinya apa? Rasulullah dalam umur sidin hanya 2 kali aja sidin garing. Kita nak hadir di sini berapa kali sudah garing? Hah? Berapa kali garing? Hari-hari garing. Ada hitungan garingnya ya Allah, sebulan sekali enggak obat, ada yang bati-batis itu, ada yang kesini obat juga ya Allah lah, karena garing. Barangkali posisi tidur kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Makanya malam ini mengamalkan
sunnah Nabi, karena bila kita guring paling kadang kita mengambil sunnah Nabi dulu menganakan guring tadi. Mun ada laki ada bini itu paksa emang ada laki bini ya Allah. Tapi sebelumnya bisa aja makanan dulu mengambil sunnahnya Nabi. Ada lagi hadis Nabi tentang apabila ujar Nabi ada lalat ini masuk ke dalam minuman kita, maka lupakan sekali lalatnya, limbah itu buang, boleh diminum banyunya. Kada menjadi bakteri, kada menjadi penyakit. Diteliti oleh ilmuwan sekarang, ternyata lalat ini di alarnya itu ada virus. Bilanya kena virusnya itu maolah orang baheraan. Tahu lah baheraan di sini lah. Tahu. Kalian tahunya kah? Kalau bahasa lebih lembutnya tacirit. Tahu ya lah. Nah, itu ada di alar-alar tadi. Tapi ternyata di alar sebelahnya itu ada obatnya, ada antivirusnya. Nah, bilanya misalnya kita ada lalat masuk ke cangkir, kita lupakan sekali, artinya virusnya ada tapi obatnya juga ada, akhirnya bayu tadi jadi netral pulang kawa diminum. Makanya lalat itu walaupun ditakdirkan Allah makanannya sampah, tapi lalat diberikan Allah obat dalam dirinya sehingga lalat kada pernah terdengar baheraan. Adalah lalat terdengar baheraan adalah kalau kebanyakan makan sampah lalu sakit parut baheraan, lalat masuk rumah sakit adalah kada ada sehat lalat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan virus juga ada obatnya di lalat tadi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kena bila rahatan minum ada lalat misalnya hinggap di banyu kita, lupakan sekali putar, buang lalatnya, bariakan ke kawan banyunya tadi. Jangan seorang minum ya Allah, biar dia orang doa. Ada lagi sunnah Nabi di sini yang darah tinggi angkat tangan. Darah rendah beratan sekalinya. Nah, darah rendah angkat tangan. Normal beratan ini darah orang sini lah. Nah, ada penyakit asam urat. Nah, ada penyakit kolesterol tinggi. Nah, ada penyakit stroke separuh. Adakah? Nabi memberikan sunnah beliau seperti apa cara pengobatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, "Alaikum bisyifa'aini bil asal wal Qur'an." Ujar Nabi, cara pengobatan terbaik itu dua. Yang pertama dengan meminum madu dan yang kedua dengan membaca Al-Qur'an. Zaman dulu belum ada lagi penelitian, belum ada lagi alat-alat canggih. Kenapa jadi disuruh Nabi minum madu? Yang ada adalah anjuran daripada ayat Al-Qur'an. Surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya kalian mau makan dulu sekalinya lah, ulun kadang ulangi lagi Bang. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Jadi di wangi itu, di lebah itu ada yakhruju min butuniha, keluar daripada perut lebah itu mukhtalifun alwanuh, bermacam-macam warnanya, yaitu madu, syifaa'un linnas, menjadi obat bagi semua umat manusia. Diteliti oleh ilmuwan sekarang, ternyata memang madu itu mengandung vitamin yang tinggi, mineral yang tinggi, antioksidan yang tinggi, sehingga orang yang meminum madu itu dapat menebalkan kualitas imunnya, meningkatkan kualitas staminanya, mengurangi penyakit-penyakit kayak stroke, darah tinggi, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Ini adalah sunnah Nabi yang luar biasa. Diteliti sekarang ternyata sesuai dengan fitrah manusia. Alhamdulillah. Yang kedua, penyembuhan yang terbaik kata Nabi adalah Al-Quran. Jadi ada madu, ada membaca Al-Quran. Diteliti oleh ilmuwan namanya Masaru Emoto dari Jepang.
air yang dibacakan Quran ini ternyata berubah molekulnya menjadi bercahaya dan beraturan dan bagus bentuknya. Maka beliau yakin orang yang membaca Quran diletakkan di hadapannya air, maka air itu menjadi obat, menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit. Makanya malam hari ini nang merasa banyak sakit-sakit awaknya, ada nang darah tinggi, ada nang kolesterol tinggi, ada nang asam urat tinggi, ada nang hutang banyak dan tinggi juga. Maka kita coba hari ini mengamalkan daripada hadisnya Nabi, madu kita kadada, tapi Quran kira-kira kita bisa membaca sebarataan. Ayat apa yang paling pas untuk mengobati berbagai macam penyakit? Yaitu membaca surah Al-Fatihah. Fatihatul kitabi shifaa'un min kulli da'. Surah Al-Fatihah obat dari berbagai macam penyakit. Nah, misalnya ada di hadapannya banyu-banyu yang hadir di sini, kita baca sama-sama surah Fatihah, kita bermunajat kepada Allah dengan berkat Maulid Nabi, dengan berkat salawat kepada Nabi, dengan berkat hadis Nabi tentang surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua penyakit yang ada dalam diri kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada bajunya kan? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan tiup masing-masing ke airnya dan boleh diminum. Ulun juga hendak minum. Ikan paus makan permen, haus men. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh, jamaah. Hauskah? Kelihatan mukanya haus berataan. Sifat Nabi yang kedua, tadi yang pertama Nabi itu berasal dari manusia, sehingga sifat-sifat Nabi, sunnah-sunnah Nabi sejalan dengan fitrahnya manusia. Sifat Nabi yang kedua, harisun alaikum azizun alaihi ma anittum. Apa artinya? Nabi Muhammad itu senang melihat orang lain senang, merasa susah melihat orang lain susah. Ini adalah sifat Nabi. Kalau orang melihat orang lain senang, inya susah, melihat orang lain susah, inya senang, berarti itu ada dalam hatinya nyiri dan na'udzubillahi min. Misalnya ada tetangga hanya nukar kendaraan, esok hari marah bikin nang dihiga. Limbah itu esok hari sakanya tetangga tadi nukar pulang motor, darah-darah pulang naik nang tetangga dihiganya. Esok hari bawa rumah pulang tetangganya setrok kam nang dihiga rumah tadi. Itu ngarannya ada hiri dengki di dalam hati. Nabi Muhammad itu beliau tidak ada memiliki hiri dengki dalam hatinya. Beliau senang melihat orang lain senang, susah kalau melihat orang lain susah. Makanya ada kisah akankah adakah? Nyata ini kisahkan ya Allah. Apa kisahnya? Seorang ulama besar nama beliau Hasanul Basri. Beliau seorang wali bermimpi mendengar percakapan malaikat. Malaikatnya sekarangnya bisa juga menggosip lah. Kada ibu-ibu aja yang menggosip, malaikat juga boleh bisa menggosip. Jadi bila pian menggosip itu berarti kan menuruti malaikat. Bisa menggosip berataan karena sekampungan ini menuruti malaikat ya. Apa malaikat berbicara, berbincang-bincang? Kata malaikat, semua yang ada umat Islam melaksanakan haji dan umroh itu kada ada yang sahnya umrohnya. Wow, jadi malaikat yang seikungnya ini gosip nampas nih viral nih. Kecuali seikung orang yang hajinya itu diterima dan umrohnya diterima. Nah, ujar malaikat berataan kadang-kadang sahnya hajinya, kadang-kadang diterimanya, kecuali satu orang yang diterima hajinya tadi. Lalu
Hasanul Basri mencari siapa orang itu. Ternyata ketemulah dengan orang tadi. Sampai ke rumahnya diketok sidin. Assalamualaikum. Nah itu kita kalau misalnya bertamu ke rumah orang ada Assalamualaikum. Dan jelas-jelas kalimatnya Assalamualaikum. Ada ini biasanya Mikum. Mikum, apa ya Mikum? Pas juga namanya Huti, Kumsalam, ya sama tuh berarti kadang-kadang maknanya pada dua. Padahal Assalamualaikum itu artinya keselamatan untukmu. Kalau Mikum itu berarti artinya tuh jawabannya pun Kumsalam itu berarti artinya juga. Maka karena kalau kita berelang ke rumah orang, kita ubahlah kalimatnya tadi. Jadi Assalamualaikum. Kalau hendak panjang bagus lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Oh tambahi pulang. Umadi orang panjangnya Assalamualaikum. Jadi hanya bisa panggil panjang badan lagi kan ini. Diketok sidin rumahnya, ternyata dibukai oleh orang tadi. Orang tadi usahanya menjahit sandal. Lalu ditanyakan oleh Hasanul Basri, pian ini sudahlah pernah berhaji? Ujar orang tadi, ulun ini belum pernah sama sekali berhaji. Ya Hasan Basri salah info, soalnya malaikat nih lah. Ujar si jin aja yang paling diterima hajinya, padahal silin kada pernah berhaji. Ujar Syekh Hasan Basri, malam ini ulun hendak umpat bermalam ke rumah pian. Ulun hendak melihat amalan apa yang pian gawi. Akhirnya umpat bermalam Hasanul Basri melihat amalan laki-laki ini apa yang digawinya, sehingga orangnya ini kada pernah berhaji tapi pahalanya pahala haji dan diterima pulang hajinya. Dilihatnya amalannya biasa aja juga, sama orang biasa sembahyang kayak orang juga, berwirid kayak orang juga, kada ada amalan khusus. Akhirnya Hasanul Basri ini kada sabar bertakun, pian kira-kira adakah nang pian gawi sehingga pian ini dianggap sudah berangkat haji? Ujar sidin, ulun ini sebetulnya sudah mengumpulkan duit berpuluh-puluh tahun gasan berangkat haji dan tak kumpul sudah duitnya. Tapi pada suatu saat ulun ini berjalan ke elangi rumah orang, yang mana rumah orang ini miskin benar, babayanya kawah hidup. Lalu ulun serahkan seberataan dana haji ulun tadi gasan nang miskin tadi. Oh, jar Hasanul Basri, inilah rupanya yang menyebabkan inya tadi dianggap sudah berhaji dan diterima hajinya, karena ia membantu kepada orang yang miskin tadi, mengikuti sifat Nabi, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Nabi seperti ini, amin ya rabbal. Sifat Nabi yang ketiga, harisun alaikum. Nabi Muhammad itu sangat ingin umatnya itu sabarataan beriman. Kalau bahasa Banjarnya, bahasa kitanya, Nabi Muhammad ke surga itu bawaan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, karena bila misalnya tuntung acara malam hari ini, sampaikan lawan bini kita, sampaikan lawan laki kita, sampaikan lawan anak kita, cucu kita, apa yang disampaikan oleh guru yang berceramah tadi. Ujar nang laki ke rumah, wah guru tadi kami banget ceramahnya jar. Kisah apa aja? Kisah lalat. Haro lalat nang ingat sidin, sisanya kan ingat lagi. Lalat depan nanti kisahkan. Di antara orang yang sangat ingin orang-orang beriman yaitu Bilal. Bilal itu tukang ajak orang kebaikan, tukang ajak orang kepada beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad sangat mengagungkan orang-orang yang ketujuh adzan. Dalam hadis Nabi, yughfaru lil muadzin muntaha adzani, diampuni dosa nang tukang adzan sampai mana suara adzan itu kedengaran. Di sini nang tukang adzan biasanya siapa di sini? Nyata kaum, tapi nama mana orangnya? Nama mana tukang adzan biasanya kaumnya nih? Nah, itu kalaunya kawa adzan sampai 7 tahun, ada sidin terus na adzan, yuktabu bara'atum minan nar, ditulis orang tersebut bebas daripada api neraka, anti neraka. Pian berapa tahun dah paman ajan? Ajin kai ulun nyambatin paman kah kai kah? 12 tahun kah? Oh, labihan berarti nih, labihan anti benar daripada api neraka nih. Nah, ini syukur benar bini sidin ada kan? Nah, siapa anak ini bini sidin nah?
Ini manusia anti neraka ya. Yufaru lil muadzin muntahadani, sampai mana suara adzan itu kedengaran, sampai itu juga orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia selalu mengajak orang kepada kebaikan. Kalau perlu adzan itu biasanya berubah-ubahlah sesuai dengan kondisi keadaannya. Misalnya waktu zuhur itu gunakan lagu adzan Banjar. Kayak apa contohnya? Nada gagah sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu adzan Banjar yang Allah gagah. Kalau waktu asar gunakan adzan Mekah Madinah. Ini yang hanya tentang umrah, tentang haji ini masih terasa lagi bakas-bakas adzan Mekah Madinah. Kayak apa nadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Mikrofonnya yang bagus nih dulu lain lah. Namun dibanding Mekah Madinah jauh bagus Mekah Madinah tadi. Itu waktu asar. Kalau waktu maghrib gunakan nadanya Syekh Misyari Rashid. Nah supaya sahdu-sahdu sedikit. Kayak apa nadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kan bagus kalau lah mudah sahdu. Kalau waktu isya gunakan nadanya Daeng Syawal. Kayak apa nadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi kalau waktu subuh itu usahakan barang aja lagi nadanya apa, asal nyaring. Biar kayak apa nadanya kalian nyaring aja. Supaya orang bangunan ya kalau yang paling kasihan tuh waktu subuh tuh bang, paling kasihan sudah. Kalau ini bilang jingkar sudah menyaringi suara atau kayak itu bang sudah. Nah, wanita parau-parau ya kalau lah. Kasarapi aja lagunya mau subuh tuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang terakhir bil mu'minina raufur rahim, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi antara orang-orang yang beriman. Makanya di sini ulun mau tanya, yang cinta ingin dicintai Allah angkat tangan. Yang dicintai ingin dicintai Allah angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi ini, cintai orang yang ada di bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta dan sayang kepada kita. Misalnya kita tetangga kita berolah masakan, maka supaya ada juga rasa cinta, rasa sayang dengan tetangga, kita berilah masakan kita tadi sebagian kepada tetangga. Kita kebetulan bisi pohon durian, lalu tetangga ini mencium bau buah duriannya, kita beriakanlah sebagian durian tadi untuk merasai tetangga. Kebetulan misalnya di rumah berolah rawan, tahu biar rawan lah, tahu ya kalau kayak amang rawan semalam nah. Bawalah rawan, daging rawan. Sebagian bariakan gasan tetangga. Kasihan tetangga mendengar baunya aja, dibariakan aja gasan tetangga. Di bawah itu dicarinya dagingnya, ngalih benar kulihan dagingnya tadi. Dicalok-calok sudah kali ada, bergumpal kenal. Nah berabut mengambil, mengikut, layak benar diikut. Sekali dilihati, sekalinya sandal. Rupanya pas bola rawan ini bakal lahir bola pipi ini, lalu sandal tak buat ke panci rawan tadi. Tabariakan bisa tetangga ya kalau kira-kira apa mengikut ke harapan kawa dan ya Allah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita mau menyembelih hewan itu dengan cara yang cepat. Kenapa? Sebagai tanda kasih sayang, kadang menyakiti hewan tadi. Kadang-kadang kita kalau ada nyamuk misalnya, mematiinya tuh kayak memutilasi. Nyamuk tadi ada dikuncang-kuncang dulu, limbah dikuncang, dicabut pulang batisnya, dicabut alarnya, dicabut tangannya sampai tinggal kayak guling aja tadi nyamuk tadi. Dipanderi pulang kegilaan badan nyamuk. Jangan lagi mengikut kurang aja. Ada apa lagi mengikut kurang ya Allah.
Memang nyamuk itu bari muar pang, berbunyi terus ya Pak. Kenapa kira-kira jadi nyamuk berbunyi nah? Karena nyamuk itu meminum darah. Jangannya meminum bensin lain bunyinya hong hong hong. Nah. Jamaah. Oh, jamaah. Ngantuk ah. Nah, di luar malah ngantuk deh. Ada juga merokok jar. Merokok kan. Hari ini juga kita salah satu bentuk kita saling sayang menyayangi, terutama kepada pembangunan tempat ibadah kita yang ada di sini. Maka di akhir ceramah ulun mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita semua memberikan sumbangan kita ala kadarnya aja, boy. 1 kilo ke 2 kilo ke emas nah ada di tangan pian nah. Untuk bapak ini ya tapi berduit pinanya nah. Tapi ibu-ibu pinanya banyak duitnya karena dipegang oleh ibu-ibu duit tadi. Ada bawa emas nggak di sini? Bapak pada-padanya menyimpannya ya Allah. Sebagai tanda kita cinta dengan Nabi, maka lebih bagus kita pada bulan Maulid ini kita sedekahkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid ini. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati nanti kita seberatan ini pasti akan mati, maka kita kata kau lagi beramal illa min thalathin, kecuali 3 macam. Salah satunya yang dapat membantu kita nanti di kubur, yang dapat membantu kita nanti di hari kiamat di akhirat adalah sedekahun jariyah, sedekah yang kita serahkan kepada pembangunan masjid, pembangunan sekolahan, pembangunan tempat-tempat ibadah. Tampulu ada jalan kita bersedekah di hadapan kita seberatan ini, maka pada malam hari ini ulun mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedekahkan harta-harta kita, uang kita untuk pembangunan masjid ini. Sepakat? Ulun kata hanya berbicara, tapi ulun juga mencontohkan. Kata ulun cari duit dulu di mana nih? Kata duit ada. Kalau hutang dulu. Mana kotaknya mana? Kotaknya adalah. Ulun berdahulu juga. Ulun berdahulu. Nah, ini berapa nih? Ibu-ibu di ujung melihat kapan lah, Bo? Ulun 50.000 nah. Seiniannya akan bawa nah kayak apa? Barakallahu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil kita membaca salawat. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan tadi
yang ikut menyumbang untuk pembangunan masjid ini menjadi sedekah jariah baginya, dan mudah-mudahan harta yang dikeluarkannya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dipenuhi keberkahan dalam usahanya dan diberikan kesuksesan dalam setiap pekerjaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dihidupkan, diwafatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, huru-hara dan segala macam jenis virus dan penyakit. Dan mudah-mudahan dengan berkat adanya peringatan Maulid Nabi malam hari ini, kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipenuhi dengan ketentraman, keberkahan, ridha, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lagi. Kalaulah ada kata-kata ulun yang salah, jangan dibawa ke kantor polisi. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, mudahan ulun diundang lagi. Iwak saluang dalam tapi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi